Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Indah. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan ya, dengan cara menggunakan masker saat keluar rumah. Lalu jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta hindari kerumunan ya. Anak-anak tidak boleh banyak main. Oke, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak wajib memulainya dengan berdoa. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Amin. Hari ini anak-anak memasuki tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak buka dulu ya hari ini 2 pembelajaran. Nah, disimak baik-baik yuk videonya. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Ada anak-anak sedang memasuki area SD Negeri Nusantara 01. Nah, hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Dari teks bacaan tadi, anak-anak amati yuk gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah gambar SD Negeri Nusantara 01 yang berada di Jalan Nusantara. Di sebelah kanan dan kirinya adalah sawah. SD Negeri Nusantara 01 berhadapan dengan rumah warga. Nah, ini ketika anak-anak melihat pada SD Nusantara 01, nah di sini adalah bagian kanannya SD Negeri Nusantara, sedangkan yang ini adalah sebelah kiri. Itu ya. Dan apabila yang di bawah ini adalah posisi mereka berhadapan dengan SD Negeri Nusantara, berarti posisinya berkebalikan. Di sini sebelah kiri, sedangkan yang di sini adalah sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan rumah warga adalah fotokopi, di sebelah kiri rumah warga adalah toko. Gitu ya anak-anak ya. Lanjut lagi. Di sebelah kanan toko adalah rumah warga, di sebelah kiri toko adalah puskesmas. Masih ingat ya caranya ya. Sekarang yang ini. Di sebelah kanan sawah adalah SD Nusantara. SD Nusantara berada di antara sawah. Gitu ya anak-anak ya. Paham? Pokoknya yang ini tuh hadap kanan, yang di sini tuh yang sebelah kiri, dan berkebalikan seperti kaca gitu. Lanjut. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya.
beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Lanjut ya. Nah, apabila dalam denah tadi, ini kan namanya denah ya anak-anak, itu harus ada yang namanya denah. Namanya apa anak-anak? Kompas. Nah, kompas itu apa? Nah, kita simak baik-baik ya. Denah adalah gambar letak suatu tempat. Masih ingat kan? Denah adalah gambar letak suatu tempat. Kegunaan denah untuk mengetahui letak suatu tempat. Pada denah terdapat arah mata angin. Nah, sekarang anak-anak biar tahu apa itu arah mata angin, anak-anak pelajari dulu nih apa itu kompas. Kompas adalah alat yang digunakan untuk mengetahui arah. Digunakan untuk mengetahui arah ya, diingat-ingat, kompas digunakan untuk mengetahui arah. Kompas selalu menunjuk ke arah utara dan arah selatan. Jadi arah mata angin itu yang dipakai adalah alat kompas. Kompas adalah alat yang digunakan untuk mengetahui arah. Nah, ini adalah gambar kompas ya, dan yang ini adalah arah mata angin dari utara, timur laut, kan ada lagunya, timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Itu adalah arah mata angin. Sedangkan ini adalah kompas yang selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Itu ya anak-anak ya, biar anak-anak lebih paham lagi, anak-anak belajar lagi tentang ini. Oke, lanjut. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan denah dan teks bacaan sebelumnya yang sudah Bu Guru bacakan. Nah, misalnya nomor 1, SD Negeri Nusantara 01 tadi terletak di jalan apa anak-anak? Ya, nah ini loh, SD Negeri Nusantara 01 terletak di jalan Nusantara, tepat sekali. Nomor 2, di samping kanan dan kiri SD Nusantara 01, di samping kanan dan kiri SD Negeri Nusantara 1 adalah sawah, pintar. Yang ketiga, di seberang SD Negeri Nusantara 01 terdapat di seberang itu berarti di depannya, di seberang jalan. Di depannya SD Negeri Nusantara itu kan jalan raya. Nah, ini kan di seberangnya, berarti itu adalah rumah warga. Yang keempat, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas. Tempat yang berada di antara rumah warga dan puskesmas itu ada apa tengah-tengahnya? Toko, pintar. Yang kelima, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan. Di antara rumah warga dan balai kelurahan ada apa tengah-tengahnya? Nah, tepat sekali, itu adalah fotokopi. Anak-anak paham ya? Lanjut lagi, yang keenam, jarak antara SD Negeri Nusantara 01 dengan kota adalah, tadi sudah Bu Guru bacakan teksnya ya. Jarak antara SD Nusantara 01 dengan kota adalah 5 km. Yang ketujuh, siswa berangkat ke sekolah dengan apa? Ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot umum, ada yang diantar orang tua. Sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Tempat antara fotokopi dan puskesmas ada dua nih, ada rumah warga dan toko. Yang kesembilan, sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Balai kelurahan, mana balai kelurahan? Nih, balai kelurahan dan puskesmas, berarti ada tiga nih, ada tiga tempat, fotokopi, rumah warga, dan toko. Yang ke-10, sebutkan nama tempat dua bangunan sebelah kanan puskesmas. Kanannya puskesmas itu dua tempat ya, berarti ada toko dan ada rumah warga. Anak-anak paham? Semoga anak-anak makin paham dengan membaca denah-denah yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya. Lanjut lagi. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku.
Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda. Sekarang anak-anak pelajari tentang uang saku Siti. Uang saku Siti itu memperoleh 500-annya ada 4 keping. Nah, berapa sih berarti itu ya? 500 berarti tambah 500 tambah 500 tambah 500. Kan 500-nya ada 4. Berarti berapa? Berarti kan 500-nya ada 4 kan 2000. Cara lainnya ya berarti 4 kali 500 sama dengan 2000. 500 tambah 500 1000. 1000 tambah 500 1500. 1500 tambah 500 2000. Jadi jumlah uang Siti adalah 2000 rupiah gitu ya. Jangan lupa anak-anak menuliskan 2000 rupiah dengan Rp lalu 2000,00 gitu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak selalu paham. Lanjut lagi sekarang mempelajari tentang uang saku Dayu. Uang saku Dayu itu ada banyak sekali nih. 500-annya ada 2, 200-annya ada 5. Coba kita hitung ya. 500-annya 2, 200-annya ada 5. Kita hitung coba. 500-annya 2 berarti berapa? 1000 ya kan. Sekarang ini 200-annya ada 5. 200 tambah 200 400. 400 tambah 200 600. 600 tambah 200 800. 800 tambah 200 1000. Berarti 1000 tambah 1000 sama dengan 2000 gitu kan. Nah kan tadi 500-annya ada 2, berarti 2 kali 500 1000 nih benar. Terus 200-annya ada 5, berarti 5 kali 200. Kan tinggal 5 kali 2 10 tambah 0-nya 2 jadi 1000. 1000 tambah 1000 jawabannya 2000. Jadi jumlah uang Dayu adalah 2000 rupiah. Jangan lupa menuliskannya Rp 2000,00 dibacanya 2000 rupiah gitu ya anak-anak ya. Sekarang lanjut uang saku dari Beni. Beni memperoleh uang saku hanya 2 keping uang. Ya hanya 2 keping uang. Berapa sih hasilnya? Apakah beda dengan uang saku Dayu dan Siti? Coba kita simak. Nah itu kan seribuannya ada 2. Berarti 1000 tambah 1000 berapa anak-anak? 2000. Berarti total uang Beni adalah 1000 tambah 1000 sama dengan 2000 rupiah. Nah dari uang Siti, Dayu, dan Beni dapat diambil kesimpulan bahwa uang mereka sama, bernilai sama walaupun kepingannya berbeda-beda. Uang mereka sama-sama 2000 rupiah gitu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak paham. Lanjut, mengenal nilai kelompok pecahan uang. Ini adalah 100. 100-nya kan ada 2, berarti 200 rupiah. Nilai uangnya kalau ditulis itu berarti pakai huruf 200 rupiah. Kalau nilai uang berarti berupa angka Rp 200,00. Lanjut, yang ini ada uang keping 500-an ditambah 100. 500 tambah 100 berapa? 600 rupiah. Berarti ditulis 600 rupiah. Nilai uangnya berarti ditulis memakai angka Rp 600,00. Lanjut, yang ini 100-annya ada 2, 200-annya ada 1, berarti 100 tambah 100 200, 200 tambah 200 400. Ditulisnya 400 rupiah. Nilai uangnya Rp 400,00 gitu ya. Pokoknya anak-anak pasti bisa. Lanjut, pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Ini 500, ada 1000. Nah, sekarang anak-anak ini kan ada uang 500 dan uang 1000. Anak-anak pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Yang ini ada 500, 200, ada 100, ada 100. Berarti totalnya berapa? 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 berapa? 0.
0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 berapa? Tetap 0. Sekarang ini 5 tambah 2 7, 7 tambah 1 8, 8 tambah 2 10. Berarti ditulis semua karena depannya sudah tidak ada angka ya. Berarti hasilnya yang ini adalah Rp1.000. Yang kedua, yang ini 500 tambah 100 tambah 100 tambah 200 berapa? 0 tambah 0 0, 0 0 0 0 tetap 0. Sekarang ini 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 2 berapa? 9. Berarti 900. Sekarang yang ini ya 200 tambah 100 tambah 200, 0 tambah 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 tambah 0 0, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5. Berarti yang ini 1000. Mana ya 1000? Ya itu dulu deh, nggak apa-apa. Yang ini 500 dipasangkan dengan uang 500, dan yang terakhir ini adalah uang 1000 dipasangkan dengan 1000. Kenapa ini tidak dipasangkan? Karena ini tadi bernilai 900, tidak ada yang harus dipasangkan gitu ya anak-anak ya. Bisa pasti. Lanjut lagi. Gerak dasar tari. Yang pertama, gerak dasar tari itu posisi sikap awal menari, kaki merapat, badannya tegap. Nih ya. Terus yang kedua, posisi tangan lurus ke bawah, badannya tegap. Itu posisi awal saat nari ya. Pokoknya tangan itu berada di bawah, tidak sedekap, tidak tangannya berada di pinggang tapi lurus ke bawah, badannya tegap. Lalu gerak menekuk tangan ke samping seperti contoh ini. Terus ini adalah gerak menekuk tangan ke atas. Terus yang ini posisi kaki berjinjit, dan yang ini adalah gerak mengangkat kaki, gerak mengangkat salah satu kaki gitu ya. Ini sikap awal, tangannya di bawah, badannya tegap. Ini gerak menekuk tangan ke samping, gerak tangan menekuk ke atas, posisi kaki berjinjit, gerak mengangkat salah satu kaki. Anak-anak pasti paham karena ini hanya gerak dasar tari. Anak-anak nanti pelajari lagi ya supaya tidak lupa. Lanjut, sekarang pembelajaran kedua. Ada permainan Candy Girl. Permainan Candy Girl itu ada keterangan nih di sini. Pokoknya nanti posisinya itu seperti oval ini. Kenapa ada putih dan ada biru? Ada keterangan nih. Yang biru siswa yang digendong, yang putih siswa yang menggendong. Jadi ini adalah permainan Candy Girl secara berpasangan, gitu ya. Lanjut. Siti bermain bersama teman-teman, bermain apa? Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Iya, ini kelompok satunya yang warna putih ada 5 anak. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 yang warna biru 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama terdiri atas 5 anak. Berarti permainan Candy Girl hanya dilakukan oleh 10 anak secara berpasangan. Lanjut, kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong, kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Jadi ini udah ada titik-titiknya ya. Jadi tidak sembarangan, tidak boleh pindah ke sini, tidak boleh pindah ke sini. Jadi ini udah ada titik-titik yang mereka tempati. Jadi cuma ada 5 titik. Masing-masing titik ditempati oleh dua orang gitu. 2 orang tersebut ada yang menggendong dan ada yang digendong. Lanjut ya. Kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya. Jadi misalnya yang putih ini, kelompok putih melempar bola dari sini ke sini, melempar ke temannya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Jadi misalnya yang kelompok putih ini melempar bola ke sini, yang menangkap itu sesama kelompok putih, maka yang memperoleh bola itu yang digendong, gitu ya. Yang tidak bisa menangkap itu yang menggendong. Kan otomatis kalau tidak bisa menggendong, kalau tidak bisa menangkap artinya kalah. Kalau kalah berarti dia yang menggendong, gitu loh anak-anak. Kan tadi misalnya yang dapat bolanya tetap yang putih, berarti dia digendong oleh yang kelompok biru. Nah, sebelum dia berjalan
ke sini, harus menunggu ini berjalan ke sini untuk menggantikan posisinya. Lalu dia kan ini posisinya mau digendong tuh, dia sebelum mau berjalan ke sini harus melempar bola ke sini. Nah, misalnya kelompok putih ini melempar bola ke titik yang ketiga, yang mendapatkan bola kelompok biru, berarti kelompok biru yang digendong oleh kelompok putih. Nah, sebelum dia melempar bola ke sini, yang kelompok ini harus menggendong sampai sini, begitu seterusnya sampai selesai gitu. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapatkan poin gitu. Asik ya anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan kegiatan permainan Candy Girl di rumah bersama keluarga atau bersama adik atau bersama tetangga, tapi hindari kerumunan ya anak-anak ya. Oke, ingat namanya permainan Candy Girl. Lanjut ya, setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif, tidak boleh curang. Nah, apa itu sportif? Apa arti kata sportif? Sportif itu artinya jujur atau bersifat kesatria. Lalu, apa arti kata kerjasama? Kan tadi apabila kita bermain Candy Girl harus saling kerjasama. Nah, kerjasama itu apa? Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama, atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Lanjut, apa arti kata menang sendiri? Menang sendiri itu sikap mau menang dengan segala cara, tidak mau kalah. Itu ya anak-anak ya. Lanjut, pasangkan kosakata sesuai dengan gambarnya. Nah, ini ada gambar. Gambar apa ini anak-anak? Nah, coba dipasangkan ya. Ada sportif, bekerja sama, ada ingin menang sendiri. Nah, yang ini merupakan gambar bekerja sama. Kenapa? Karena mereka saling bergandengan tangan. Selanjutnya, ini saling mendorong. Ini maunya pengen menang sendiri, berarti ini kegiatan atau gambar anak yang ingin menang sendiri. Dia tidak mau dikalahkan dengan mendorong temannya. Lalu sportif, berarti sportif itu gambarnya ini. Kenapa sportif? Dia jujur, tidak curang, adil. Itu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak paham. Tadi apa artinya sportif? Sportif itu jujur, tidak curang. Bekerja sama itu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Ingin menang sendiri itu dia tidak mau dikalahkan. Ingat ya anak-anak ya, gampang. Lanjut lagi. Permainan Candy Girl dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra. Kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Nah, ini ada berapa orang? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi permainan Candy Girl itu kelompok putra dengan putra, kelompok putri dengan putri. Gitu ya anak-anak ya. Nah, ini kelompok putra itu ada siapa aja dari gambar itu? Ada Edo, ada Benny, ada Budi, ada Aldo, ada Rino. Sedangkan untuk kelompok putri itu ada Siti, ada Dayu, ada Lani, ada Ita, dan ada Ayu. Gampang ya anak-anak ya. Pokoknya ini yang berjenis kelamin perempuan itu ada 5, yang berjenis kelamin laki-laki juga ada 5. Walaupun berbeda jenis kelamin, kita harus tetap saling menyayangi, menghormati, dan tetap selalu menjaga kekompakan. Lanjut, kamu dan teman-teman memiliki perbedaan jenis kelamin. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada pula yang perempuan. Kita harus saling menghargai. Oke, lanjut. Nah, setelah anak-anak mempelajari pembelajaran yang pertama dan kedua, anak-anak sekarang waktunya menerima tugas dari Bu Guru. Tugasnya yang pertama, gambarlah denah yang menunjukkan letak rumahmu dan sekolahmu. Jadi denah letak rumahmu dengan letak sekolahmu. Terus kamu boleh meminta bantuan orang tua untuk menggambar denah. Gambarnya di buku tulis tematik aja ya. Lalu anak-anak juga boleh untuk
memberi warna, dan jangan lupa untuk diberikan keterangan ya, itu rumah siapa atau tempat apa gitu ya anak-anak ya. Lanjut, yang kedua, kelompokkan semua temanmu yang ada di kelas 2 sesuai jenis kelaminnya. Misalnya di kelas 2 itu kan muridnya ada 23. Anak-anak ingat-ingat lagi namanya siapa aja. Terus itu ditulis, misalnya nomor 1 siapa, ditulis itu jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan. Nanti lalu dibedakan, perempuan ada siapa aja, laki-laki ada siapa aja. Diingat-ingat total siswanya kelas 2 anak-anak ada 23. Jadi anak-anak mengingat kembali teman-temannya. Oke anak-anak. Nah, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat melaksanakan tugas dari Bu Guru. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Semoga anak-anak menjadi orang yang sukses. Amin. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.